Jadi yang diprioritaskan pertama kali adalah THK2. Walaupun nilai THK2 Nama saya Darwanto dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Izin bertanya, Ibu narasumber, Ibu Vio Nera ya. Pertanyaan saya yang pertama begini Bu. Tadi oleh Ibu dijelaskan bahwa ada yang namanya XTHK2 pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database. Yang kedua, ada yang disebut tenaga non ASN yang terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database dengan tenaga non ASN dan PKN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ini Bu. Apa perbedaannya dan di mana kami dapat mengecek untuk XTHK2 pegawai yang terdata di database-nya BKN? Itu yang pertama. Terus yang kedua, begini Bu, untuk ijazah ada yang kampusnya udah tutup gitu Bu, dan ijazahnya kebetulan hilang atau kena musibah gitu. Itu bagaimana solusinya untuk mengurus ijazah tersebut Bu? Apakah harus ke kampusnya yang sudah tutup atau kemana kita harus mencari informasi itu Bu? Terima kasih, mungkin itu aja dulu Bu dari kami dari sekretariat. Oh, ada satu lagi, mohon izin Pak Rusdi, ini Ya, kurang lagi. dipersilakan, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Rusdi, izin Ibu narasumber menambahkan pertanyaan. Di kami ini kan ada yang masih usianya di bawah 30 tahun ya, yang dikatakan tadi Ibu Nera menyarankan untuk ikut CPNS gitu. Nah, ketika kita ikut CPNS kemudian tidak lolos, itu bagaimana kelanjutannya? Apakah kami yang ikut itu akan apa istilahnya dikeluarkan atau masih ikut yang kebijakan P3K paruh waktu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup 3 pertanyaan ya dari teman-teman dari Sekretariat BPPSDM. Bu Nera mungkin bisa langsung dijawab ya. Ini ada 3 pertanyaan. Dipersilakan Mbak Teresa, Biro Hukum. Oh, nggak Izin jadi. Mas Rusdi, Oh, jadi. Mas Rusdi izin bertanya Mas Rusdi. Ini Teresa suaranya gagah berat. Nggak bisa masuk soalnya Mas Rusdi. Siap, siap. Ya, Mas Monggo, Rusdi monggo, mau tanya. Mas. Hmm. Mau tanya bentar dikit aja. Mas Rusdi yang terkait kuota kan masing-masing eselon 1 udah ada Mas Rusdi. Mau info aja untuk LPM UKP apakah sudah ada kuotanya? Itu yang pertama. Kalau tidak ada kan otomatis mereka bisa ini ya nyisip ke eselon 1 lain semisal kayak ke Biro SMAO yang tadinya kuotanya semisal Biro Hukum apa ilmu hukum ada 3 masuknya dari LPM UKP 1 orang nih jadi kelebihan 4, apakah sisanya ini gimana bisa dipikirin atau ada solusi atau jawaban yang apa ya? Biar teman-teman ada pencerahan gimana dari Mas Rusdi. Kita kan nggak pernah rapat yang kayak gini ya untuk Ya, kuota-kuotanya. siap. Punten ini dengan Mas siapa nih? Mukanya nggak ada. Mas ada Mas Rusdi Biro Hukum. Oh, siap, pesanan. Terima kasih. Bu Nera, ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Sekretariat BPPSDM KP nih. Pertanyaan pertama, itu cara ceknya bagaimana nih Bu? Kita sudah masuk di statusnya XTHK2, database BKN ataupun non database BKN. Nah, kemudian kalau kampusnya sudah tutup, nah kita harus ngapain nih? Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita tenaga non ASN non database BKN, usianya di bawah 35, misalnya mendaftar, kemudian tidak lulus, lantas bagaimana kelanjutannya nih Bu? Gitu. Mungkin itu dulu Bu dari Sekretariat BPPS dan KP. sebenarnya kami untuk pertanyaan siapa aja nih XTHK2. Terus yang masuk ke dalam database BKN itu sudah ada di dalam surat edaran kami terdahulu ya yang 1943.
di 1942 di situ ada nama-nama XTHK2 dan yang masuk ke dalam database BKN. Silakan dicek perbedaan XTHK2 sama yang masuk ke dalam database BKN. Jadi XTHK2 ini merupakan pegawai tenaga non ASN yang sudah lama banget. Waktu itu tahun 2015 ada program pemerintah pengangkatan otomatis atau secara langsung dari tenaga honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah langsung menjadi CPNS. Ya, tapi di KKP sendiri masih ada beberapa orang yang tercecer. Saya tidak tahu persis permasalahan seperti apa sampai sekian orang ini, nggak banyak sih sebenarnya, kalau nggak salah sekarang tinggal nggak satu apa ya, pokoknya nggak banyak lah, di bawah 5 ini yang tidak dapat diangkat pada saat itu. Nah, inilah mereka inilah yang masuk ke dalam THK2. Sedangkan yang database BKN, tenaga non ASN yang ada di dalam database BKN ini adalah tenaga non ASN yang kami data pada tahun 2022. Terus selanjutnya bagaimana mengurus ijazah yang kampusnya sudah tutup, sementara ijazahnya hilang atau ijazahnya terbakar atau apalah. Ini sebenarnya pertanyaan yang terlambat ya, saya pikir ya, karena gembar-gembor terkait dengan pengadaan P3K ini sudah lama sekali kami gembar-gemborkan. Teman-teman, untuk segala persyaratan ijazah atau apapun itu yang menjadi dokumen wajib untuk proses seleksi administrasi harus segera diurus kalau seandainya terdapat kendala-kendala seperti ini salah satunya. Ya, tapi saya pikir masih bisa diurus ya, walaupun kita belum tahu nih apakah sempat nanti mengurus ijazah ini sampai dengan tuntas atau tidak. Yang pasti harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian, terus harus ke kementerian atau ke dinas pendidikan kebudayaan setempat, atau kalau di perguruan tinggi itu Kemenristek-Dikti. Ya, harus sampai ke sana pengurusannya, baru nanti ada pengganti ijazah. Ada pengganti ijazah, jadi tidak dapat hanya menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, tapi harus sampai tuntas keluarnya pengganti ijazah. Terus yang ikut CPNS yang usianya masih di bawah 35 tahun dan tidak lolos, nanti bagaimana? Statusnya seperti di dalam PPSD, seperti di dalam pasal 66 tahun 2023 ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman, karena ini kami harus memberikan ketegasan terhadap teman-teman semua, ketegasan terhadap pimpinan unit kerja. Kalau statusnya tidak lulus, nanti otomatis tidak menjadi, namanya tidak akan tenaga non ASN. Ya, karena di Desember 2024 tidak ada lagi, setelah itu tidak ada lagi istilahnya tenaga non ASN. Nah, apabila unit kerja masih membutuhkan pegawai terkait dengan output kegiatan, itu dapat dilakukan dengan mekanisme PJLP. Nanti dikoordinasikan ke teman-teman Biro Umum dan PJ. Selanjutnya untuk BLU LPMUKP, ini sebenarnya kami juga masih dilema ya untuk BLU LPMUKP, tapi untuk karena masih bekerja di instansi pemerintah, kami persilakan untuk mendaftar ya, dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan. Kami persilakan untuk mendaftar ke P3K. Tapi kalau usianya masih dimungkinkan untuk mendaftar CPNS, sebaiknya lebih memilih kepada pengadaan CPNS. Itu Rusdi. Baik, terima kasih Bu Nela. Jawabannya sudah sangat menjawab ya saya kira. Untuk pertanyaan dari Sekretariat BPPSDM dan dari Mas Adang tadi ya. Baik, di sini sudah ada penanya kedua dari Pusat Penyuluhan, Pak Joko ya. Pak Joko,
Baik, dipersilakan Pak Joko menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Suara sudah terdengar, Pak Rusdi. Sudah terdengar, Pak? Mau menanyakan langsung Bu Nera. Tadi ada kebijakan tentang eh, diutamakan THK 2, yang kedua yang terdata BKN, baru yang ketiga yang harus yang 2 tahun bekerja. Nah, jika terjadi misalnya THK 2 mempunyai nilai yang lebih rendah dari yang BKN misalnya, apakah itu yang akan lulus terlebih dahulu yang THK 2? Terus yang kedua, jika tidak lulus P3K dan kemudian menjadi PJLP, apakah nantinya bisa untuk yang P3K paruh waktu itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin kita tampung dulu, kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Harusnya banyak nih pertanyaannya terkait dengan pengadaan P3K nih. Oke, mungkin dipancing dulu nih ya. Silakan Bu Nera, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Joko dari Pusat Penyuluh KP ya. Yang pertama terkait dengan prioritas kelulusan. Mungkin bisa dikasih contoh kasus ya Bu Nera ya. Tadi nilainya ada yang lebih besar, mana yang dipilih gitu. Kemudian kalau nggak lulus P3K, nah ini dibahas lagi eh, tentang paruh waktu. Nah, silakan Bu Nera. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini adalah kelulusan P3K tahun 2024 ini berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan pertama kali adalah THK 2. Walaupun nilai THK 2, misalkan ada satu formasi yang diperebutkan oleh THK 2, terus tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN, yang lulus terlebih dahulu walaupun nilainya lebih rendah daripada tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database BKN, yang lulus adalah THK 2 terlebih dahulu. Tapi jika masih ada formasinya, maka yang lulus kemudian adalah tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Untuk kelulusan selanjutnya, kalau masih ada formasinya, ya, yang lulus selanjutnya adalah tenaga non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Itu untuk kelulusan berdasarkan skala prioritas. Nah, bagaimana jika jika tenaga non-ASN tidak lulus, apakah dapat menjadi P3K paruh waktu? Tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, kita tahun KKP sendiri belum akan melakukan mekanisme P3K paruh waktu, karena tadi yang pertama terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu ini juga belum jelas, belum ada kebijakan apapun itu, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bagaimana nanti terkait dengan kepegawaiannya, dengan disiplinnya, dengan jam dan hari kerjanya. Nah, itu kita belum jelas. Jadi, untuk saat ini KKP tidak akan melakukan mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, kalau seandainya tadi sudah saya sampaikan, kalau seandainya unit kerja masih membutuhkan pegawai untuk mencapai suatu output kegiatan, nanti mekanisme pemenuhan orangnya atau pemenuhan kebutuhannya melalui PJLP. Nanti akan dikoordinasikan, PJLP ini akan dikoordinasikan secara langsung dengan teman-teman dari PBJ di Biro Umum dan PBJ.